Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji syukur senantiasa hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang udah banyak kasih kita kenikmatan sehingga kita masih bisa jumpa kembali dengan ngobrol-ngobrol agama bareng Dr. Amiruddin Tamrin MA from Damaskus, Suriah. Saat ini Bang Firm masih mencoba untuk menghubungi Dr. Amiruddin Tamrin MA. Ya, alhamdulillah Amiruddin Tamrin MA dari Damaskus, Suriah. Ini cukup jauh, guys, karena Dr. Amir alhamdulillah sudah terhubung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Shluna kif halat? Alhamdulillah, bi khair berkat doanya. Baik dokter, melanjutkan obrolan kita di minggu yang lalu bahwa ada kiat-kiat untuk mencari pasangan yang idaman atau pasangan yang ideal ini dalam Islam. Dan kita masuk ke sesi di mana salah satu kiat untuk mencari pasangan idaman tadi adalah kita melakukan istikharah. Apa sih istikharah itu, dokter? Dan apa fungsinya istikharah dan dampaknya istikharah ketika kita memilih pasangan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bang Firman, ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita dihadapkan oleh suatu urusan yang penting bagi kita, atau pilihan yang tampaknya baik buat kita. Umpamanya kalau kita mau pindah rumah, atau kita mau jual motor, atau kita mau melakukan pernikahan dengan pilihan orang tertentu yang kita lihat semuanya baik, agamanya baik, akhlaknya baik, tapi kan kita tidak tahu ke depannya. Kita bukan yang tahu tentang yang gaib urusan ke depan. Apakah itu akibatnya baik buat kita? Apakah itu konsekuensinya baik buat kita? Makanya kita diminta oleh agama kita ini untuk melakukan yang namanya sholat istikharah, Bang Firman. Jadi sholat untuk meminta petunjuk kepada Allah supaya ditunjukkan yang terbaik. Terus kenapa sih kita itu harus beristikharah atau harus sholat istikharah? Jadi mungkin di antara kita ada yang bilang, pamannya, saya ini kalau mau musafir jauh, mau keluar negeri nggak pernah pakai istikharah tuh. Atau saya mau jual motor langsung aja nggak pakai istikharah. Oke aja, baik-baik saja. Kenapa harus istikharah? Yang ini kita ingin diskusi pada kesempatan kali ini, Bang Firman. Kenapa kita harus istikharah? Yang pertama, kita itu kan berusaha untuk segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Kita selalu berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dan ini merupakan ibadah. Jadi ini adalah pengakuan bahwa kita itu sangat lemah. Kita itu hamba yang tidak memiliki apa-apa. Dan semuanya itu mungkin tampak buat kita, belum tentu bagi Allah ini hal yang baik. Baik menurut kita, belum tentu baik bagi Allah. Makanya dalam ayat dikatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci atau tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh juga itu mungkin kamu suka sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah yang mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jadi fungsi daripada sholat istikharah itu, ini istikharah untuk apa saja ya, bukan hanya untuk memilih calon pasangan ya? Untuk memilih pasangan gitu. Ini secara umum ya. Terus kenapa juga kita harus istikharah? Jadi pada waktu orang itu melakukan istikharah, melakukan sholat dan berdoa, itu kan sudah melakukan suatu amalan yang sangat disukai oleh Allah. Dan ini sudah mendapatkan ganjaran insya Allah dari Allah. Bisa jadi ganjaran ini lebih besar daripada apa yang kita hadapi, apa yang akan kita
lakukan, umpamanya kita jual motor, umpamanya kepentingan jual motor, atau kepentingan jual motor, umpamanya. Kita sudah dapat ya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita itu sudah melakukan sholat. Pada waktu itu kita melakukan doa yang merupakan hal yang sangat penting dalam ibadah atau inti daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, Bang Firman. Apalagi kepentingan istikharah. Selanjutnya kita akan merasa terbebas ya dari keraguan. Kalau tadi kita ragu-ragu, setelah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak ragu-ragu lagi. Karena kita sudah serahkan umur ini atau masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada Allah lah segala sesuatu ditentukan. Allah berfirman, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakan sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Allah yang menentukannya. Pada akhirnya semua keputusan itu ada di tangan Allah. Selanjutnya banyak ya, diantaranya juga kepentingan istikharah itu ada yang namanya rasa angkuh kita, rasa kita itu bisa sendiri melakukan apa aja semua di tangan kita tanpa meminta tolong pada Allah. Dari rasa-rasa ujub, rasa-rasa sombong ini hilang gitu. Karena walaupun gimana kita pasti membutuhkan bantuan dari Allah. Kita pasti membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira kenapa kita itu kok melakukan istikharah. Kenapa kita itu melakukan doa yang namanya sholat istikharah. Begitu Bang Firman. Kalau dokter, kalau banyak sahabat-sahabat yang nggak tahu dokter, karena sholat istikharah ini memang masih begitu asing didengar di telinga. Bagaimana sih kaifiat atau tata cara sholat istikharah ini? Dan kapan kita bisa melakukan sholat istikharah ini? Di siang hari atau di malam hari? Dan waktunya sebelum pernikahan berapa hari? Atau bagaimana dokter? Tolong dijelaskan. Ya, sebelum kita masuk ya ke cara-cara untuk melakukan sholat istikharah, karena sholat ini kedengarannya aja susah, padahal sangat simpel sekali. Dan itu dilakukan itu mungkin nggak lebih dari 10 menit ya. Cuma sebelum kita masuk ke cara-cara pelaksanaan sholat istikharah, saya ingin menyampaikan di sini singkat ya beberapa hal yang terkait dengan istikharah seperti yang tadi ditanyakan oleh Bang Firman. Yang pertama ya, sholat istikharah itu hukumnya sunnah muakkadah ya, nggak wajib ya, nggak fard. Jadi sunnah muakkadah itu artinya sunnah tetapi sangat-sangat didorong, sangat-sangat ditekankan. Itu namanya sunnah muakkadah. Waktu pelaksanaannya itu kapan saja dan di mana saja, mau di rumah, mau di masjid, mau di kebun, mau di lapangan, itu nggak ada masalah. Terus kapan saja artinya waktunya kapan saja, kecuali waktu-waktu yang dimakruhkan sholat ya, yang pada waktu itu sholat dimakruhkan. Itu ada beberapa waktu ya memang tidak boleh waktu untuk melaksanakan sholat, termasuk sholat istikharah ini juga, seperti waktu setelah sholat subuh, waktu setelah sholat asar, waktu saat terbit matahari dan terbenam matahari, atau waktu saat matahari itu di tengah ya, sholat kira-kira jam 12 itu, yang sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Waktu-waktu ini supaya dijauhkan untuk sholat istikharah. Dan semua sholat, bukan sholat istikharah, ini tidak boleh dilakukan karena makruh hukumnya. Terus pelaksanaannya juga ini adalah untuk hal-hal yang mubah-mubah yang baik ya. Jadi bukan hal yang wajib atau sunnah, atau hal yang haram atau yang makruh kita melaksanakan sholat istikharah. Itu hanya hal yang mubah tapi yang baik. Atau ada sesuatu ya yang sunnah tetapi bukan sunnahnya, artinya karena kita memilih mana yang terbaik. Umpamanya kita akan melaksanakan umroh atau haji lagi. Kan dua-duanya sunnah tuh ya. Kita melakukan umroh atau haji lagi. Bingung kita. Di situ kita untuk sholat istikharah. Bukan karena sholat istikharah mau haji, karena haji wajib, nggak perlu istikharah. Atau umpamanya yang wajib untuk berjihad, umpamanya nggak pakai istikharah. Nabi waktu jihad dalam perang Khandaq, perang Uhud itu nggak pakai istikharah, berdoa aja. Karena emang itu wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak lagi diistikharahkan. Seperti orang mau kawin atau nikahnya sendiri tidak, tapi dalam memilih waktu yang tepat, dalam memilih orang yang tepat, ini kita masih ada keraguan atau untuk memantapkan perasaan kita, itu disunahkan untuk istikharah. Nah, terusnya lagi
Di dalam istikharah ini kan ada doanya ya, doa yang telah ma'thur, yang telah disampaikan oleh Rasul. Itu ulama kebanyakan termasuk dalam mazhab Syafi'i itu dibacakan setelah sholat 2 rakaat ya. Jadi bukan dalam sholat. Ada kan yang bilang, oh itu dibaca, boleh saja ya, dibaca. Ada pendapat yang mengatakan dibaca sebelum salam, artinya masih dalam sholat begitu. Tapi yang kebanyakan dipakai oleh para ulama, disunahkan baca doanya itu pada waktu setelah sholat 2 rakaat istikharah. Jadi bukan dalam sholat, setelah selesai sholat. Terkait juga dengan masalah sholat istikharah Bang Firman, itu dilakukan boleh sekali, boleh 2 kali, bahkan boleh 3 kali. Bahkan ada yang bilang boleh sampai 7 kali, selama dia itu masih ada waktu dan masih merasa itu kok masih biasa saja atau bagaimana ya. Jadi untuk lebih memantapkan bisa dilakukan beberapa kali. Jadi bukan hanya sekali langsung nunggu, wah ini ada arahan ya. Belum tentu juga kadang-kadang ya. Jadi boleh dilakukan beberapa kali. Tentang bacaannya. Jadi sampai hati kita mantap ya dokter ya? Ya sampai hati kita mantap. Ya ada juga yang bilang ya baca setelah sholat Al-Fatihah itu namanya surat Al-Kafirun. Dan yang kedua surat Al-Ikhlas. Itu biasa yang dibacakan sholat sunnah. Ini pilihan surat yang gampang dan pendek begitu. Walaupun nggak harus ya, boleh baca surah yang lain. Toh juga baca surat setelah Al-Fatihah itu kan hanya hanya sunnah saja. Ini yang terkait dengan sholat ya, bukan pelaksanaan. Mungkin saya bisa lanjut setelah ini atau ada pertanyaan atau gimana? Terus lanjut lagi dokter. Nah, selanjutnya, ini yang penting kita akan sampaikan secara pelan-pelan ya, karena ini masuk pada intinya, masuk pada acara pelaksanaannya. Sebenarnya bagaimana itu kita untuk sholat yang namanya sholat istikharah? Bang Firman, sholat itu kan sama aja ya. Apa aja dalam sholat ini kan kita diminta untuk pertama tentunya kita berwudu. Untuk sholat itu kita berwudu, tempatnya yang suci, tempatnya yang bersih, pakaiannya juga yang suci, yang bersih juga ya. Terus yang kedua, setelah kita wudu, kita berniat. Usolli sunnatan istikharah, masalah lillahi ta'ala, rokaatain lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Indonesia, sebelum takbir ya, waktu takbir itu kita baca niat. Saya niat untuk sholat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala ya. Setelah itu kan sholat 2 rakaat. Sama seperti sholat yang lain. Seperti sholat duha, seperti sholat rawatib ya. Itu 2 rakaat. Setelah itu salam. Jadi pelaksana sangat simpel. 2 rakaat ya, salam. Nggak repot kan? 5 menit kurang lebihnya itu. Nah setelah ini kita ada doa yang maksur, doa yang telah dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ya sini saya ingin banyakkan di sini doanya pelan-pelan dengan artinya. Kalaupun repot umpamanya repot bahasa Arabnya atau gimana, mau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Jadi bebas aja ya, Allah Maha tahu isi apa hati orang ya. Mau baca umpamanya di selembar kertas umpamanya karena nggak hafal, ya nggak apa-apa juga ya. Semuanya simpel ya, mudah ya. Jadi setelah kita sholat, sudah salam, kita baca ini doa. Yang namanya adab doa kan kita juga mulai dengan Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pujian dan selawat Rasul itu udah standar ya. Jangan tuh doa langsung doa apa yang kita minta, kita puji dulu itu Allah. Kita salawat dulu kepada Rasulullah, baginda Rasulullah SAW, sebagaimana biasanya kita dalam melaksanakan doa. Di akhir penutup doa begitu juga, ya. Jadi minimal kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pembukanya ya, minimal seperti ini. Terus kita baca doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakbiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Terjemahannya, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dengan karuniamu, dengan kemuliaanmu. Sesungguhnya engkau mampu melakukannya dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak. Dan engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Allahumma, ini kelanjutannya. Allahumma in kunta ta'lam hadal amr
Cuma yusami ini bahasa Arabnya dulu. Khairan li fi ajli amri wa ajlihi au fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, kita sebut perkaranya, saya mau jual motor, saya mau beli motor, atau saya mau kawin dengan fulana binti fulan umpamanya, tapi jangan diborong semua, satu-satu aja. Kalau banyak urusannya satu-satu aja, jangan diborong ya. Walaupun boleh, tapi kan di dalam hadis itu kan hadal amr itu artinya satu urusan, tapi ada juga yang bolehkan diborong begitu. Tapi para ulama lebih baik satu-satu. Jadi ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, kita sebut urusannya di sini, saya akan pindah rumah umpamanya, baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, ya, dan di hari akhir, maka takdirkanlah hal tersebut untukku dan mudahkanlah untukku dan berkahilah ini untukku. Selanjutnya, Allahumma wa in kunta ta'lam annahu sarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fi ajli amri wa ajlihi fasrifni anhu waqdurli al khaira haitsukana summa raddini bi. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut buruk bagi agama, bagiku ini, bagi agamaku, bagi kehidupanku dan akhir urusanku nanti, maka palingkanlah ia dariku urusan ini. Takdirkanlah yang terbaik bagiku dimanapun itu, sehingga aku pun ridho dengannya. Ini singkatnya. Setelah itu kita tutup lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu Muhammad. Al-Fatihah atau apa ya? Boleh ya baca Al-Fatihah. Setelah itu untuk penutup selesai. Jadi sebenarnya singkat saja. Kalau repot baca Arabnya, kita bisa tulis teks bahasa Indonesia, terjemahannya juga nggak jadi masalah. Jadi cuma itu aja. Nggak ada repotnya. Cuma di sini sangat penting ya, karena sunnah muakkadah. Tiap urusan tuh kalau bisa kita lakukan sholat istikharah, terutama urusan-urusan yang menentukan kehidupan kita ya, artinya sangat berarti supaya seperti orang diterima kerja di perusahaan tertentu, atau akan menikah dengan orang tertentu, atau ingin menjual sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Kira-kira intinya salat istikharah seperti itu pelaksanaannya, Bang Firman. Baik dokter, itu sangat simpel sekali kalau kita lihat, sama seperti sholat sunnah lainnya. Dan dokter, ketika kita mengerjakan sholat sunnah istikharah ini, apakah kita bisa mendapatkan berita dari istikharah kita ini, atau mendapatkan jawaban dari istikharah ini? Dan jawaban itu apakah harus berupa mimpi atau memang sebuah kenyataan, dokter? Ya, sebenarnya setelah kita melaksanakan ini, ya, itu nggak harus namanya kita menjawab mendapat respon dari Allah melalui mimpi. Malah ini kadang-kadang kita khawatir juga kalau seandainya ditafsirkan langsung jawabannya berupa mimpi, bisa-bisa kita mimpi sesuatu, padahal itu bukan jawabannya. Ya. Nah, begitu dokter. Tidur kan itu mungkin aja mimpi apa aja. Umpamanya orang tidur, umpamanya jebur sumur, umpamanya. Tahu dia ada bersolat istikharah mau kawin dengan fulana. Wah, ini karena mimpi jebur sumur akhirnya dibatalkan itu nikah dengan fulana. Padahal ada hubungannya ya. Jadi nggak harus jawaban dari hasil sholat istikharah ini adalah berupa mimpi, nggak harus ya. Dan yang mungkin itu lebih membawa kepada perasaan hati kita aja. Jadi waktu kita udah niat mau jual rumah, kita juga udah tanya kemarin pada masalah istisyarah, pada musyawarah, ini baik apa enggak, sudah mendapat masukan semua. Terus kita sholat istikharah nggak ada apa-apa, lancar-lancar aja, udah kita lakukan jual rumahnya. Artinya tidak ada hal yang umpamanya Allah singkirkan, Allah buat nggak jadi, atau umpamanya tiba-tiba suratnya nggak ketemu jadi nggak jadi dijual rumah dan lain sebagainya ya. Itu bismillah aja, jalan aja ya, nggak harus ditunggu wangsit atau ilham atau kita bukannya wali atau nabi atau apa ya, istilahnya responnya langsung ketahuan begitu. Nggak, cukup dengan perasaan kita aja. Kalau artinya istikharah ini hanya untuk memantapkan hati aja dari sebuah pilihan tadi dokter ya. Memantapkan hati kita bahwa kita itu sudah menyerahkan perkaranya kepada Allah, sudah tawakal kepada Allah. Saya mau jual motor, saya udah pelajari ini. Motor ini harus dijual karena begini-begini. Saya udah tanya orang yang agak pintar masalah motor juga begini-begini. Bagusan dijual.
ya sudah, saya sholat, nggak ada apa-apa tuh, lancar-lancar aja, enak ya. Tapi kita udah sholat, kita jual, itu udah tenang ya. Sama, makanya yang kita istikharahkan tuh hal-hal yang sudah baik kan, hal-hal yang sudah memang dalam pikiran kita juga udah baik, dan hal-hal yang baik artinya kalau misalnya kita sholat hanya untuk menguatkan aja bahwa ya Allah, saya akan melakukan ini, saya mengadu kepadamu ya, kalau seandainya baik jalankan terus, tolong lancarkan urusannya. Kalau enggak, ya mungkin ada hal-hal yang artinya tidak terjadi apa yang kita inginkan tadi, atau kita niatkan tadi urusan yang tadi itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin nggak dokter, ketika kita ingin memilih pasangan, kita kan beristikharah, lalu kita menikah. Setelah menikah, kita mendapati pasangan kita itu kok begini ya, padahal saya sudah istikharah gitu dokter. Karena mungkin kata-kata ya, istrinya kurang bagus gitu dokter. Ya kalau misalnya orang sudah istikharah, terus setelah dia itu merasa lancar semuanya, terus ada kekurangan setelah itu, kok ini sebenarnya yang nggak ada lah istilahnya, yang walaupun sudah istikharah itu mesti ada aja hal-hal yang istilahnya kekurangan dari yang kita telah pilihkan itu. Ya ada lah, orang mamanya udah istikharah pengen apa namanya yang terbaik ya, rumah di daerah tertentu udah lancar, nggak tahu di sono wah kayaknya kok lingkungannya kurang enak ya, apa ya, kita atasi aja Pak, kita hadapi aja yang nggak enak itu. Kalau yang nggak baik atau kurang baik kita perbaiki. Kalau misalnya nanti sudah kawin istrinya agak kurang, ada kekurangannya, itu sudah tanggung jawab kita, bisa kita luruskan, kita bisa ajak apa namanya ke arah yang baik, kita bisa tuntun, itu enggak no problem. Karena ada teman saya dokter, ketika dia ngobrol dengan istrinya itu tidak selalu ingin merespon perkataan suaminya. Suaminya ngomong, "Mah, janda yang di sebelah sana itu, yang di ujung gang itu luar biasa Mah ya. Dia walaupun seorang janda, dia melihara ular sampai 4 tahun. Kata istrinya, "Mah," kata dia, "kalau janda itu belum ada apa-apanya dibanding Mama," katanya. "Mama tidur sama buaya 15 tahun biasa-biasa aja," katanya gitu. Kadang-kadang suka nggak enak gitu dokter kata-katanya. Selama Bang Firman, selama kita itu dia namanya alam dunia, yang namanya ujian, yang namanya apa namanya kerepotan, kesulitan, itu mesti kita hadapi, baik di masyarakat. Padahal ini kata teman saya, ini pada saya dulu menikah sudah istikharah banget ini, kenapa hasilnya begini ya gitu. Jangan disalahkan istikharahnya, justru dengan istikharahnya itu kita udah apa namanya sampaikan semuanya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dapat yang begitu, ya akhirnya itu juga dari Allah juga, udah keputusan dari Allah ya. Artinya kita ambil udah rezeki kita dokter ya. Ambil yang baiknya. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita melakukan mimpi ya, kalau saya mimpi. Ada juga yang saya ingin sampaikan di sini, saya lupa tadi. Bagaimana kalau ada orang perempuan, umpamanya lagi datang bulan ya, dia ingin melakukan sesuatu yang penting, sementara dia nggak bisa sholat karena sedang datang bulan, itu boleh baca doanya aja, apa namanya Bang Firman ya, doanya saja dibaca, jadi harus sholat, boleh juga. Jadi bisa baca doanya saja tanpa harus melaksanakan ibadah sholat, itu nggak jadi masalah ya dokter? Ya bisa, jadi doa yang tadi itu yang kita bacakan tadi, doanya aja tanpa sholat, umpamanya dia akan dia ditugaskan akan melakukan tugas ke daerah lain, pamannya harus terbang pamannya ke pulau lain pamannya. Jadi kan perlu sholat istikharah tuh ya, karena sunnah muakkadah. Sementara dia nggak bisa sholat, dia bisa melakukannya hanya membaca doanya saja ya, doanya saja tanpa harus sholat, Luar biasa dokter, obrolan kita di malam ini, bahwa istikharah itu memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan bahwa kita ini sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istikharah juga tujuannya adalah untuk memantapkan hati dari kebimbangan antara dua pilihan yang ada di hadapan kita. Disitulah kita menunjukkan bahwa kita ini seorang hamba yang tidak berdaya tanpa pertolongan Allah, dan ini adalah bentuk tawakal yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dokter, ada satu hal yang mungkin ingin ditanyakan, bahwa pada saat kita melaksanakan istikharah ini banyak orang
ketika dia ingin nikah, dia istikharah. Saya mau milih tutun apa titin, tutun apa titin. Tapi dia sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dia masih berada dalam kebimbangan dan keraguan. Kalau seandainya dia belum menemukan kemantapan hati setelah dia melaksanakan istikharah berminggu-minggu, berbulan-bulan, langkah apa yang harus kita lakukan, dokter, untuk memantapkan hati tadi? Apa namanya, kalau misalnya dia udah dua pilihan tadi ya, si Pulana katakanlah namanya tadi Titin sama Teten dan ya, tutun. sholat berapa kali juga ada perasaan yang mana begitu ya. Kita melakukan lagi yang namanya musyawarah ya, kita tanya lagi orang. Jadi kalau Imam Nawawi bilang itu yang pertama kita musyawarah baru istikharah, tapi ada juga ulama yang lain mengatakan nggak apa-apa, kita istikharah dulu baru musyawarah. Nah, pada waktu kita belum juga ada kepastian nih, hati kita tuh belum istilah belum mengarah kepada yang mana di antara dua ini, Teten apa Titin, ya. Kita tanya lagi orang tua kita tanya lagi orang yang terkait dengan masalah ini ya. Ya. Nanti kalau misalnya dibilang udah si Teten aja, kita juga rasanya sudahlah, ke Teten aja, sudah jalan aja, nggak ada masalah gitu. Karena harus menentukan kan, sementara kan sudah terbatas. Sudah mepet sekali ya. Juga. Biasanya kan udah cukup waktu tuh, udah lama, udah kita sholat apa ini juga, udah beberapa kali sholat, sudah sampai 7 kali umpamanya, sementara waktu juga sudah nggak ada lagi, ya udah kita putuskan. Tapi tadi yang saya kasih tahu tadi, bahwa kita itu musyawarah lagi nggak apa-apa, untuk menambah kemantapan hati. Iya, ketetapan hati lah. Kita minta tolong lagi sama orang lain nggak apa-apa ya, supaya kita bisa putuskan satu di antara dua itu. Baik dokter, nampaknya waktu kita sangat terbatas sekali. Tapi yang jelas bahwa istikharah ini memang sangat perlu kita lakukan pada saat kita ingin memilih sesuatu, terutama pada saat kita ingin memilih pasangan hidup. Karena hasil istikharah ini merupakan sebuah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dalam menjalani kehidupan kita nanti ya dokter. Baik dokter, mungkin ada satu nasihat yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat yang mau menikah untuk melakukan istikharah ini dokter. Silakan. Ya, yang untuk menikah ya, untuk banyak-banyaklah berdoa kepada Allah ya, banyak-banyaklah munajat ya, selain juga istikharah. Bukan hanya untuk yang menikah, jadi urusan yang lain ya juga yang penting dalam hidup itu, apa yang mubah tapi yang baik itu biasakanlah untuk melakukan sholat istikharah. Yang tadi sholatnya juga tidak lama ya, bisa kita lakukan setelah sholat wajib, setelah itu sholat sunat, terus sholat istikharah ya. Terus, bisa kapan saja kita kerjakan dokter ya. Selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meminta kepada Allah bahwa kita akan dipilihkan yang terbaik. Walaupun secara kasat mata kayaknya itu pilihannya kok nggak baik buat kita, tapi itulah yang terbaik. Jadi apa yang dari Allah itu kita ambil hikmahnya saja, bahwa apa yang dipilihkan Allah bagi kita itulah yang terbaik buat kita. Artinya pada saat kita melaksanakan istikharah, kita menyerahkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu baik di hadapan Allah. Tapi sesuatu yang kita anggap buruk bisa saja itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fungsi dari istikharah ini dokter ya. Ya. Baik dokter, karena waktu kita sangat terbatas, tidak terasa 25 menit sudah berlalu, 30 menit, hampir 30 menit, dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dokter pada waktu dan kesempatan yang sama. Dan sahabat-sahabat, untuk kajian live ini sahabat-sahabat bisa dilihat di fanpage Facebook Kajian Islam, bisa juga dilihat di Instagram, YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Akhirnya karena waktu kita sangat terbatas, saya Firman Zamzami Muhammad dan Dr. Amiruddin Tamrin pamit mundur. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi